Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta seluruh yang ada di dalamnya. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah sebagai penyempurna akhlak manusia, sebagai suri teladan bagi kehidupan umat manusia di permukaan bumi ini. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah sampai pada kajian Ramadan yang seri ke-20. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas makna ritual-ritual haji sebagai rukun Islam yang kelima. Pada sesi yang lalu kita sudah bahas bagaimana motivasi zakat dan sedekah. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, haji adalah rukun Islam yang kelima. Haji adalah proses peningkatan kualitas keberagamaan menuju pada kualitas keberagamaan tertinggi, yaitu al-muslimun, predikat yang memiliki takwa yang sebenar-benarnya takwa, yang selalu dihimbau kita untuk bagaimana mencapai predikat itu sebelum kita pindah dimensi. Ayat yang saya bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, tingkatkanlah ketakwaanmu sampai mencapai predikat takwa yang sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu meninggalkan dunia atau dimensi ini sebelum mampu berserah diri, mampu mencapai predikat keberagamaan tertinggi, yaitu al-muslimun. Alhamdulillah, Ramadan, di mana ritual utamanya adalah puasa, adalah tujuannya untuk mencapai predikat ketakwaan. Predikat ketakwaan yang didapatkan dari bulan Ramadan itu menjadi bekal untuk menuju pada predikat yang tertinggi melalui proses ritual-ritual haji, yang inti haji adalah di perenungan di Padang Arafah. Bermakrifah di Padang Arafah, merenungkan segala dosa-dosa kita, berbagai kesalahan-kesalahan kita yang pernah kita lakukan. Kita renungkan dengan bermodalkan pakaian ihram, pakaian tanpa dijahit, yang tidak ada membedakan antara pejabat dengan tidak pejabat, antara miskin dan kaya. Merenungkan segala dosa-dosanya, segala perbuatannya yang pernah dilakukan. Kemudian hasil renungan itu dibawa dengan kesadaran untuk melaksanakan ritual lontar jumrah, di mana lontar jumrah ini ada 3. Yang pertama adalah kita melontar Jumratul Aqabah, itu simbol bagaimana melontar nafsu-nafsu yang menggoroti jiwa kita, yang menghalangi kita untuk melaksanakan amalan-amalan baik, yang terkadang menghalangi kita untuk melaksanakan ibadah. Itulah sebagai simbol yang dilontar
melalui Jumratul Aqabah. Kemudian yang kedua, kita melontar Jumratul Usta. Yang kedua adalah itu simbol bagaimana kita melontar nafsu-nafsu kita yang menghambat kita di lingkungan yang dekat, di lingkungan keluarga, godaan-godaan keluarga, sehingga kita melaksanakan pelanggaran-pelanggaran tertentu. Itu semua dilontar melalui Jumratul Usta. Kemudian Jumratul Ula kita lontar sebagai simbol dari bagaimana nafsu-nafsu yang menghalangi kita di dalam lingkungan yang lebih luas, di kantor, menghalangi kita untuk melaksanakan ibadah, pengaruh-pengaruh lingkungan kantor. Itulah sebagai simbol melontar Jumratul Ula. Kemudian ritual yang ketiga adalah tawaf mengelilingi Baitullah. Baitullah sebagai simbol ketauhidan. Kita mengelilingi Baitullah dengan memulai aktivitas kita dengan Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian kita bergerak dengan selalu menghadirkan Allah di dalam gerakan kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Kemudian ritual yang keempat adalah melaksanakan sa'i, bergerak dari Safa ke Marwah sebagai simbol bahwa kehidupan di dunia ini tidak lepas dari perjuangan, usaha untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi di dalam mencapai suatu tujuan itu kerja keras, selalu tetap kita berada pada lingkaran atau berada pada rambu-rambu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ketika tiba waktu ibadah, kita tinggalkan aktivitas itu, kita melaksanakan ibadah ritual. Ketika kita dipanggil untuk melaksanakan ibadah sholat, tinggalkan aktivitas gerakan kita untuk mengingat Allah. Kaum muslimin, muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, kalau ritual-ritual haji ini yang merupakan napak tilas perjalanan Nabiullah Ibrahim, kita bisa praktekkan di seluruh aspek kehidupan kita. Itulah jalan untuk mendapatkan keberkahan kehidupan. Tadi di dalam melaksanakan pergerakan, melaksanakan pekerjaan, harus kita memulai dengan atas nama Allah. Kita bekerja karena atas nama Allah, dan kita bekerja untuk mendapatkan ridho dan kasih sayangnya Allah. Kita bekerja memulai dengan Bismillahi Allahu Akbar, mencari ridhonya dengan selalu menghadirkan Allah di dalam berbagai aktivitas kita, menghadirkan sifat-sifat mulianya, menghadirkan sifat kejujuran, sifat keadilan, sifat kepedulian di dalam pergerakan kita. Selalu bekerja keras. Inti dari ritual-ritual tadi, dari berbagai aktivitas, mulai dari merenung di Arafah sampai dengan sa'i, itu sebenarnya adalah untuk menghadirkan minimal ada 4 karakter di dalam diri kita ketika kita sudah mendapatkan predikat haji. Yang pertama adalah setelah kita melaksanakan ibadah haji, di dalam diri kita sudah bertambah, kita punya ketaatan di dalam melaksanakan ibadah, ketaatan di dalam melaksanakan muamalah yang benar. Kemudian kedua, kita sudah meningkat keikhlasan kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah ritual. Kemudian yang ketiga adalah bertambah kesabaran kita. Dan yang keempat, semangat pengorbanan bertambah. Keempat sikap inilah sebenarnya itulah gambaran yang mendapatkan predikat haji yang mabrur,
Dan ketika keempat sikap ini dimiliki untuk menata kehidupan kita setelah kita melaksanakan ibadah haji, itulah sebenarnya hakikat dari haji. Nah, kalau itu bisa dibentuk di mana saja, jadi pada hakikatnya orang yang bisa melatih dirinya untuk ikhlas, melatih dirinya untuk sabar, melatih dirinya untuk taat, melatih dirinya untuk meningkatkan semangat pengorbanan, kapan dan dimanapun, berarti indikator-indikator haji sebenarnya bisa didapatkan di mana saja, bisa kita dapatkan di kaum muslimin, muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah. Inilah yang perlu kita renungkan, apalagi kita yang sudah melaksanakan ibadah itu, tunjukkan bahwa keempat karakter itu kita sudah miliki. Karena ketika kita belum miliki itu, sebenarnya pada hakikatnya kita belum mencapai haji yang mabrur. Boleh jadi saudara-saudara kita yang belum melaksanakan, mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan itu, memiliki karakter itu, bisa memiliki sifat-sifat haji meskipun yang belum berhaji. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan, itulah yang perlu saya sampaikan yang terkait dengan bagaimana memakai ritual-ritual haji sebagai puncak tertinggi dari kualitas keberagaman kita. Dan mudah-mudahan nanti itulah nanti yang bisa menuntut hidup kita mendapatkan predikat kemuliaan tertinggi di sisi Allah, predikat al-muslimun yang memiliki jiwa al-mutmainnah, yang mendapat panggilan ya Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini semua yang kita cita-citakan di akhir hidup kita, kita diakui sebagai hamba dan kita dipanggil oleh masuk ke dalam golongan-golongan hambanya yang masuk surga. Mudah-mudahan kita semua masuk di dalamnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.